Pengertian dari negosiasi adalah sesuatu interaksi dari satu orang dengan orang lain, atau satu orang dengan banyak orang, atau satu orang yang mewakili suatu lembaga dengan perwakilan lembaga yang lainnya, atau sekelompok orang dengan kelompok orang. Interaksi ini tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama-sama. Menyuruh atau memerintahkan. Yang benar adalah kita menghampiri, menjemput si B tadi, menjemput si lawan bicara kita tadi, kemudian mengajak bareng-bareng. Kemana? Jangan langsung ke sudut pandang kita, tapi kita ajak ke sudut pandang yang lainnya dulu, yang lainnya, sehingga B ini merasa tidak langsung diajak atau dipaksa untuk melihat dari kacamata kita. Kemudian ketika kita sudah menggiring B untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, baru kita masuk. Sehingga tanpa disadari, B pun akan masuk ke dalam sudut pandang atau cara pandang kita dari kacamata pandang kita. Di mana tuh? Dari bawah pohon tadi. Maka akhirnya muncullah kesepakatan. Oh iya ya, ternyata memang bentuknya adalah lingkaran. Betul seperti yang kamu katakan. Akhirnya terjadi sebuah kesepakatan di situ. Itu bahwa kalau dari kacamata sana melihatnya seperti ini, dari kacamata sini melihatnya seperti itu. Ketika semuanya sudah sama-sama sepakat melihat dari kacamata yang berbeda, maka kita ke teknik selanjutnya. Apa itu? L. Apa itu L? L adalah lakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa ketika kita mendengarkan apa yang dikatakan lawan bicara kita. Ketika lawan bicara kita ngomong apapun itu, kita dengar dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Kita dengarkan dengan betul-betul empati, dengan betul-betul memahami, dengan betul-betul menggunakan panca indera kita untuk mengerti, untuk memahami. Dengarkan dengan tulus apa yang dikatakan si B. Jangan membantah atau jangan langsung menyerang. Jadi kita dengarkan dengan tulus, dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Sehingga apa? Sehingga B pun akan merasa dia didengarkan. B merasa dia dihargai. B akan merasa bahwa kita ini memang betul-betul mengajak untuk bekerja sama. Oke. Kemudian S-nya apa? Senyumlah yang ikhlas dan tulus kepada lawan bicara kita. Berikan lawan bicara kita ini apresiasi. Dengan apa? Dengan senyuman. Jangan mengejek, tapi senyuman yang betul-betul tulus. Oh iya ya, betul ya. Kamu B, kalau dari sisi sana ternyata memang segitiga ya B ya. Aku saya nggak melihat B kalau dari sisi sana. Ternyata memang betul kamu. Ternyata kalau dilihat dari sudut pandang sana memang segitiga. Ya kan betul aku kan? Iya B, betul. Berikan pengakuan kalau kita berada di posisi B, bisa jadi kita akan melakukan hal yang sama dengan si B. Iya B, betul. Seandainya aku di posisimu pun, aku juga akan melakukan hal yang sama dengan kamu kok. Gitu. Sehingga nanti alam bawah sadar si B pun juga akan mengatakan seperti itu. Oh iya sama kok si A. Seandainya aku ada di posisimu pun, aku juga akan melakukan hal yang sama seperti kamu melakukannya. Nah ini kan menjadi kesepakatan sebetulnya. Kesepakatan apa? Kesepakatan persepsi dari cara pandang masing-masing. Itu langkah yang paling utama. Kalau sudah terjadi kesepakatan bersama dari sudut pandang yang berbeda dan mereka berdua sama-sama mengakuinya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah toleransinya semakin besar. Mengapa orang itu tidak ada toleransi? Karena orang ini kekeh dengan cara pandangnya masing-masing. Orang ini ngotot dengan persepsinya masing-masing. Sehingga mereka apa? Mereka tidak punya toleransi karena mereka sama-sama ngototnya, sama-sama kuatnya. Maka dari itu teman-teman semuanya yang sangat saya hormati di IM level ini, mengapa orang itu kalau marah mereka berteriak? Mengapa? Satu, karena ketika mereka berteriak-teriak ini hatinya ini jauh. Kalau hatinya jauh walaupun dekat ya, pasti mereka berteriak karena pikirannya adalah bahwa yang diajak bicara ini tidak mendengarkannya atau tidak dengar. Makanya dia teriak. Satunya teriak, kamu harus begini. Satunya teriak, kamu juga harus begini.
Yang betul itu ini, enggak, yang betul itu ini, itu. Sampai akhirnya volumenya meningkat. Akhirnya apa? Terjadi namanya bentrokan fisik. Gara-gara apa? Mereka sama-sama tidak menguasai ini. Seperti itu. Oke? Tapi kalau misalnya mereka ini saling memahami satu sama yang lain, mengerti posisinya satu sama yang lain, komunikasi itu, keinginan itu, negosiasi itu nggak perlu dengan diucapkan, cuma kedipan mata, ting, gitu aja, sudah paham maksudnya. Contoh hubungan suami istri yang sangat rukun, sangat harmonis. Maka ketika sang suami ingin sesuatu dari istrinya, suami hanya bilang gini, "Dek, kamu capek enggak?" Itu sudah tahu artinya apa si istri itu. Atau jadi kita ngoda istri kita, "Dek, ting," gitu. Itu istri sudah tahu, oh suamiku ingin dilayani. Karena apa? Karena mereka sudah sama-sama sehati sevisi, sehati sepenuh hati, garwo sigarane nyowo, itu katanya orang Jawa. Nah, sedangkan kalau suami istri ini tidak satu hati, apa yang terjadi ya? Mereka akan saling berteriak. Satu berteriak, yang kedua juga berteriak. Suami berteriak, istri berteriak. Akhirnya nggak ketemu lah. Seperti itu. Oke? Teman-teman, setelah terjadi pemahaman persepsi yang berbeda satu sama yang lainnya, sama-sama saling memahami bahwa kalau di posisi itu akan seperti ini, kalau di posisi ini akan seperti itu, maka selanjutnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah, tadi saya jelaskan, yang terjadi adalah semakin besar wilayah toleransi itu. Kalau wilayah toleransinya sudah semakin besar, maka si A pun akan mau menjadi si B pun juga akan mau menjadi si A. Akhirnya apa? Sama-sama saling memberi. Ya wis lah, aku tak manut awakmu ae si A. Si A juga gitu, enggak B, memang betul kamu kok B. Aku tak manut kamu si B. Akhirnya apa? Mereka gontok-gontokan. Gontok-gontokan itu apa? Untuk memberikan sesuatu kepada lawan bicaranya, untuk memenuhi hasrat lawan bicaranya. Kalau sudah satu hati, si B akhirnya bicara, iya si A memang betul kamu, si A bentuknya lingkaran. Si A juga gitu, enggak kok B, betul kamu kok B, bentuknya memang segitiga. Sudah bentuknya segitiga ya, sudah bentuknya lingkaran ya. Akhirnya mereka saling berpelukan seperti itu. Makanya dalam kehidupan ini lebih baik kita ini rebutan salah daripada rebutan benar. Seperti itu. Akhirnya apa? Si A dan si B tadi rebutan apa? Rebutan salah. Menyalahkan siapa? Menyalahkan dirinya sendiri. Sehingga kalau sudah seperti itu, negosiasi ini akan menghasilkan win-win solution. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kemudian teman-teman, salsa. A-nya apa? Ajukan pertanyaan pancingan. Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa ketika kita sudah menghampiri si B, kemudian kita mengajak si B untuk melihat dari kacamata kita, untuk mengajak si B bareng-bareng melihat dari bawah pohon bahwa topi ini bentuknya lingkaran, maka yang kita lakukan adalah pertanyaan pancingan. Bagaimana pertanyaan pancingan itu? Kita bertanya pada si B, jangan buat pernyataan ya, tapi buat pertanyaan. Si B, gimana menurut B? Kalau dari kacamata sini, dari sudut pandang sini, itu kira-kira bentuknya apa? Si B akan jawab, iya, lingkaran. Sudah kena kan? Jadi jangan sampai kita yang ngomong, loh B lingkaran kan B, kamu itu nggak percaya saya bilangin. Maka ketika itu terjadi, si B yang sudah mau diajak tadi, dia akan kembali lagi menuju posisinya. Yo enggak, ya betul aku dari sana ya bentuknya ya segitiga, nggak ketemu lagi. Ya, oke? Nah, kalau sudah mengajukan pertanyaan pancingan, maka harapannya pertanyaan pancingan itu apa sih? Harapan pertanyaan pancingan itu adalah kita berharap dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawan bicara kita, itu adalah pernyataan kita yang sesungguhnya. Saya ulangin ya, pernyataan yang baik adalah pernyataan yang tidak disampaikan oleh kita. Pernyataan yang baik adalah suatu pernyataan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Karena lawan bicara kita ini menjawab, sehingga mereka membuat pernyataan yang sebetulnya pernyataan itu adalah pernyataan kita. Pernyataan lawan bicara kita itu adalah pernyataan kita.
Pernyataan lawan bicara kita ini adalah jawaban dari pertanyaan pancingan kita yang kita berharap dia menjawab seperti itu. Dia menjawab, mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan yang seperti itu. Dan pernyataan itu sebetulnya milik kita. Dan kalau lawan bicara kita sudah membuat pernyataan yang sesuai dengan kemauan kita, harapan kita, ya kita jangan nyegei. Lah, ya kan, ikulah ideku. Lah, iku lo karepku. Kita nggak perlu bilang seperti itu. Itu namanya egois. Kita nggak perlu egois seperti itu. Yang kita lakukan apa? Beri apresiasi pada si B tadi. Iya si B. Betul kamu B. Memang harapanku seperti itu si B. Oke? Selanjutnya, salsabila. Setelah mengajukan pertanyaan pancingan tadi, maka B, apa B itu? Bangun energi yang positif. Gimana caranya bangun energi yang positif? Bangun sesuatu yang tidak saling curiga-mencurigai. Bangun kepercayaan. Kirimkan energi cinta kasih bahwa si B ini adalah bicara kita yang sangat baik, sangat indah, sangat enak diajak bicara. Bangun energi positif. Kita penuhi, dan jawab, kita bertanya dengan bahasa tubuh yang terbuka supaya kita tidak dianggap oleh lawan bicara kita ini egois. Jadi bangun energi positif ini. Bagaimana caranya bangun energi positif? Ya berbicara yang positif-positif saja. Berbicara dari sisi-sisi yang positif-positif saja. Seperti itu. Oke? Lanjutnya apa? Lanjutnya adalah I. Itu apa? Masalah itu bukan masalah, tapi cara kita mengatasi masalah itulah masalah yang sesungguhnya. Kalau kita tidak segera action terhadap kesepakatan yang sudah disepakati, maka yang terjadi adalah